ada nggak sih mungkin sampai anak nggak dibalik-balikin untuk melapor atau kayak Kita gimana? pernah dulu ke apa namanya yang KPI. tapi dia bilang udah kelamaan gitu. Iya. Nanti katanya kalau dia udah sukses, ibu pengen kalau dia sukses, ibu mau ini punya rencana gitu. Udah enggak, saya cuma mau ketemu aja. Itu bukan apa sih namanya, bapak itu yang anak, bukan itu yang anak buahnya itu. Udah ibu nanti gini aja, ibu laporin polisi. Saya nggak mau lapor polisi. Jadi tante udah melakukan beberapa upaya ya. Katanya takut penjara. Aku bilang nggak ada penjara buat masa ngakuin anak pakai proses hukum segala. Dulu saya pernah kabur dari rumah nenek saya ke ibu saya. Nenek saya lapor katanya diculik. Terus kata ibu saya, mana kata polisi mana ada sih ibu menculik seorang anak. Biar bagaimana tuh ibu gitu. Biar bagaimana tuh ibu ke anak tuh pasti punya hubungan yang Mungkin si spesial Lasmi gitu. sendiri dari kemarin nggak mau selalu kabur kan Iya. ditemuin ibu. Mungkin dia punya pikiran dulu kemana aja gitu. Betul. Pasti ada Kalau begini ya, gitu. saya punya masa lalu hampir sama dengan Mbak Di ini. Dulu saya waktu kecil itu dipisahkan sama ibu saya. Saya dibilangin sama keluarga saya, ibu kamu nggak bener, ibu kamu tuh penari, ibu kamu tuh nggak apa segala macam. Jadi saya di brainwash untuk membenci ibu saya. Itu mungkin ada kemungkinan seperti itu, makanya dia anak ini nggak bagaimana kepada ibu. Tapi karena saya berpikir, saya jadi penasaran kenapa saya dipisahin sama ibu saya. Akhirnya saya kabur, saya temuin ibu saya. Ternyata memang mungkin benar ibu saya zaman dulu penari, sehingga nggak bagus untuk saya ada di dekatnya gitu. Perkembangan jiwanya mungkin seperti itu. Tapi karena saya berpikir lagi biar bagaimanapun dia ibu saya, dia yang melahirkan saya gitu. Saya ini nggak malu punya seorang ibu penari. Dulu sampai saya mungkin pemikirannya berbeda. Saya memutuskan untuk tinggal sama orang tua saya bantu orang saya cari uang. Jadi saya tuh berpikirnya mungkin berbeda dengan yang lain gitu. Jadi bukannya semakin hari saya semakin dijelekin tentang ibu saya, semakin saya sayang sama ibu saya. Jadi biar bagaimanapun hubungan antara orang tua dan anak, walaupun ibu saya tidak membesarkan saya tetap melihat jasanya dia, bagaimana mengandung, bagaimana dia melahirkan, bagaimana dia tuh pasti ada penderitaan pada saat saya mengandung. Itu aja pemikiran saya. Jadi saya tidak pernah membenci ibu saya. Itu sekarang bagaimana saya bisa membahagiakan di akhir hidupnya, bagaimana saya bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua saya. Makanya saya melihat, saya cuma sayangi ibumu selagi ada, cintai ibumu selagi ada. Kalau kita sukses itu bonus, mungkin dari doa dari Mbak di selama ini gitu kan. Kan kalau misalnya dia sukses sekarang, dia bantu ibunya apa salah? Nggak salah ada kan? harapan apa-apa sama dia, cuma saya pengen dia tengok saya. Oh ini mama, manggil saya mama. Setiap dia ulang tahun tanggal 22 Desember, dia kelahiran tahun 71, 22 Desember, saya ngeliatin, wah ini tanggal lahir dia nih. Saya langsung ingat, saya langsung jatuh bilang, saya lemes langsung. Nah, ini mama nak yang lahirin kamu, pulang nak, pulang ambil ketemu. Bu, mohon maaf nih Bu, itu kan waktu ibu ngelahirin Lasmi pasti ada yang namanya akte kan. Nah, Diambil waktu semua itu karena diambil saya semua. masih berhubungan sama bapaknya masih. Malah saya punya anak lagi kan dari bapaknya Laksmi. Satu lagi. Ini akte dikunci sama itu Kakak ipar. sama kakak ipar. Kalau saya datang Iya. ke rumahnya. Nggak dikasih lihat, maksudnya itu akte nggak diliatin tuh. Oh enggak, akhirnya mereka sudah datang di rumah sakit mungkin atau gimana. Pokoknya saya di rumah saya udah nggak punya akte lagi. Berarti dari awal akte tersebut waktu Laksmi diambil ikut dibawa semua berkas. Itu mungkin dari suami saya dia ngambil kali ya. Karena cuma si suami saya kan waktu itu. Kenapa punya adik lagi kenapa? Jadi anaknya ini suaminya yang ngambil ya? Mungkin saya Enggak, maksudnya Mbak kan punya anak dari Oh, yang suami anak, jadi yang ngambil tuh suami Mbak kan yang ngasih kepada saudaranya itu. mungkin saya nggak bisa bilang dia. Enggak, anaknya Enggak, gini Mbak. anaknya Mbak. Tante punya anak dari yang bapaknya Lasmi ini berapa orang? Dua orang. Yang satu yang namanya Wisnu ini meninggal. Yang namanya Lasmi ini diambil sama kakaknya. Yang Nah ngasih itu suami posisi Mbak. diambil itu diambil suami Mbak ngasih ke kakaknya atau
apa kakaknya itu yang ambil langsung ke Yang ngambil anak itu mertua saya Oh. selalu, tapi dikirimnya ke rumah kakak ipar saya. Tadi alasan mertua pinjam anaknya tante buat apa? itu kan Mbak Titi kan menikah udah 5 tahun nggak punya anak. Oh, Dia nanti dia belajar jadi anak punya mancing. anak. Itu berapa kali pinjam sampai akhirnya harus diambil? Ada kali itu kali 15 kali ya. 15 kali dulu awalnya, lama-lama nggak dipulangin. Saya datang lagi bu sama susuin. Jangan dia udah susuin dia udah ini jangan. Jadi Malah memang dikasih itu. uang supaya dikasih uang supaya jangan ketemu lagi. Jadi ngerti ya, maksudnya tidak diberikan anak itu, jadi memang dipinjam sama neneknya, kasarnya dipinjam sama neneknya dengan tujuan untuk mancing. Ya, ada yang belum punya anak, masih di keluarga suami, sehingga awalnya dipinjemin, lama-lama tidak diberikan lagi. Tapi Itu dikasih bulanan. Tuh. Terus bulanannya baru 4 tahun. Setelah 4 tahun. Enggak baru 4 tahun ini. Karena saya hidup terus kan saya datang ke suami saya itu kan. Bapak gimana sih saya mau ketemu langsung ini umur saya udah 65 waktu itu, 65 tahun nih. Kalau saya meninggal gimana? Begini, kamu saya kasih duit ke sebulan. Saya emang nggak mau. Oh, jadi dikasih duit 3 juta sama suami 4 tahun belakangan ini dengan catatan tante nggak boleh ganggu anak lagi. Nggak boleh ngomong-ngomong anak itu lagi. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan tante, alasannya tuh mempersetujuin apa gitu?